Ya, kata santet ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir setelah sekelompok orang yang tergabung dalam Persatuan Dukun Nusantara atau Perdunu berencana untuk menggelar Festival Santet di Banyuwangi, Jawa Timur. Wacana Festival Santet ini pun akhirnya membuat warga resah dan sempat menuai polemik. Perdunu akhirnya mengganti nama acara dan juga menghilangkan kata santet yang ada di situ. Fenomena guna-guna dan juga praktik mistis ini kembali mengemuka di tengah arus modernisasi dan juga teknologi. Lalu bagaimana sih sebenarnya perspektif sosiologi memandang fenomena ini? Sudah bergabung bersama kami Desi Indira Yasmin, sosiolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mbak Desi. Selamat malam. Baik, Mbak Desi boleh minta tanggapannya dulu nih Mbak soal Festival Santet pertama di Indonesia yang akan berlangsung di Banyuwangi. Walaupun sudah di take out katanya kata-kata santetnya, cuman udah kelewat heboh duluan masyarakat bahwa ini akan ada festival seperti ini. Ya, jadi memang mungkin dengan penyebutan Festival Santet ini tentu saja menarik perhatian masyarakat kita ya, karena di dalam konteks masyarakat kita kata santet itu berkonotasi negatif gitu ya, karena cenderung biasanya digunakan untuk dalam tanda kutip ya, untuk merugikan orang lain atau dan lain sebagainya, mengubah sesuatu. Dan di satu sisi itu juga mencerminkan di tengah modernitas masyarakat kita, seperti kembali lagi kita ke masa-masa di mana kita lebih percaya kepada hal-hal yang supranatural atau mistis gitu. Nah, itu yang sebenarnya mungkin membuat resah masyarakat. Tapi di satu sisi lain ya memang kalau kita perlu sadari ya, memang setiap masyarakat itu punya budaya seperti itu ya, sebagai bagian dari tradisi dan sebagai bagian dari kebudayaan gitu. Nah, itu yang kalau di Indonesia banyak sekali ya, kalau di Banyuwangi mungkin seperti ini gitu ya, dengan nama Festival Santet. Tapi kalau misalnya di daerah lain ada juga warok, ada juga kita kenal debus gitu ya. Jadi untuk kepercayaan yang atau tradisi-tradisi yang dalam tanda kutip mistis itu memang masih menjadi bagian dari budaya masyarakat kita. Cuman ketika ini dimunculkan dalam fenomena masyarakat modern, apalagi dengan penggunaan istilah yang seperti itu, mungkin itu akan meresahkan masyarakat dan mengganggu kestabilan dari masyarakat kita sendiri gitu ya, dimana kita sudah memegang teguh misalnya rasionalitas, semakin modern masyarakat semakin rasional, semua harus bisa dibuktikan dengan fakta gitu yang jelas, data yang jelas. Kemudian juga kita juga berkembang pada tahap kita, spiritualitas kita lebih difasilitasi oleh institusi agama. Nah, itu yang mungkin bisa jadi ada bentrokan-bentrokan gitu. Oke, Mbak Desi, tapi kalau misalnya sudah dikonfirmasi acara ini akhirnya nggak akan mengedepankan soal tentang santetnya itu sendiri, tapi akan ke pengobatan gratis, lalu juga mungkin sarana edukasi tentang hal-hal mistik seperti ini. Tapi pertanyaannya kalau dari perspektif sosiologi, apakah hal-hal seperti ini patut dipelajari, Mbak? Di satu sisi menurut saya penggunaan kata santet dan lain sebagainya ya, perdukunan kemudian santet itu di satu sisi dalam konteks masyarakat modern itu kayak semacam gimmick ya, semacam cara untuk menarik perhatian gitu ya. Jadi itu ya dalam tanda kutip supaya ada sensasi, supaya ada daya tarik, maka festival ini dinamakan itu. Berarti memang sebenarnya santet ini merupakan sesuatu yang cukup menarik perhatian masyarakat kita gitu, dengan konotasi yang negatifnya. Kedua, memang ya namanya ilmu yang seperti ini itu kan selalu mengundang misteri gitu ya. Jadi justru kalau menurut saya memang di satu sisi ada aspek dalam tanda kutip komodifikasi dalam penggunaan istilah-istilah itu gitu, sehingga menarik orang untuk ingin tahu apa sih gitu ya, kemudian gimana sih caranya gitu, karena itu sesuatu yang biasanya memang keahlian ini gitu ya, tanda kutip itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dalam satu masyarakat. Biasanya nggak semua orang punya kemampuan ini, dan ataupun tidak semua orang berani menyatakan memiliki kemampuan ini gitu ya. Nah, itu sebenarnya cara untuk menarik
masyarakat sebenarnya. Tapi pada intinya sebenarnya harusnya kita kembali ya kepada rasionalitas kita gitu ya, bagaimana kita memahami fenomena ini lebih kritis gitu ya, bukan untuk sesuatu yang jadi panduan hidup kita di masyarakat modern gitu. Tapi Mbak Desi, kalau misalnya kita konteksnya bicara tentang zaman sekarang gitu ya, orang udah lebih aware sama yang namanya teknologi, mungkin juga nilai-nilai budaya untuk sebagian orang sudah bergeser dengan perkembangan zaman begitu. Akhirnya kalau istilahnya orang lebih interest untuk nyari tahu soal hacker gitu daripada santet gitu misalkan kalau di masa seperti ini. Tapi apa sih yang membuat hal yang mungkin kalau kita ngomongin soal mistik-mistikan yang terutama seperti ini dulu tabu, sekarang menjadi begitu santai aja orang ngomongin ini, bahkan orang lebih interest untuk bisa tahu hal-hal yang lebih detail lagi soal santet dan sebagainya? Kalau menurut saya ada dua ya, ada orang yang memang anggota masyarakat kita yang memang justru lebih ke rasa ingin tahu gitu ya, tapi tidak percaya gitu ya, tidak percaya 100% tapi ingin tahu karena sesuatu itu adalah suatu hal yang misterius gitu dan biasanya sulit untuk dijelaskan dengan akal sehat gitu ya, penuh dengan keajaiban dan lain sebagainya. Nah itu banyak orang akhirnya ingin tahu gitu ya. Tapi kedua juga ada kelompok masyarakat mungkin yang memang masih cenderung mempercayai hal-hal tersebut. Bisa jadi karena memang tersosialisasikan baik dalam lingkungannya maupun dalam keluarganya, dalam lingkungan masyarakatnya, disosialisasikan turun-temurun gitu ya antar generasi sehingga percaya terhadap hal-hal tersebut. Bisa juga pengaruh teman, pengaruh lingkungan lainnya gitu ya. Dan yang khususnya orang-orang ini juga cenderung, kelompok ini juga cenderung biasanya di satu sisi punya dalam kehidupannya gitu punya hal-hal yang sebenarnya ingin dicapai lebih tapi tidak punya atau tidak punya alternatif atau tidak punya cara untuk mencapainya dengan cara-cara yang rasional. Nah, ini yang sebenarnya perlu diwaspadai menurut saya. Gitu. Oke, baik. Jadi fenomena-fenomena yang ada di masyarakat termasuk festival ini tentunya mengundang perhatian tersendiri. Nanti kita akan lihat festivalnya akan berjalan seperti apa. Mbak Desi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Oke, selamat sore. Selamat malam.